Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Ajhar. Di sini saya akan menjelaskan perakitan PC atau personal computer. Langsung aja kita ke videonya. Langkah yang pertama, hanya siapkan obeng plus ukuran sedang. Langkah yang kedua, pasangkan prosesornya ke soket prosesor yang ada di motherboard. Caranya hanya tarik besi penguncian bagian kanan soket prosesornya, tarik ke belakang sampai besi pelindungnya kebuka, terus posisikan prosesornya sama soketnya. Kalau udah tinggal ditutup lagi besi pelindungnya ke posisi awal. Langkah yang ketiga, pasang RAM ke slot RAM yang ada di motherboard. Di bagian ini bagian paling satisfying, sampai bunyi klak itu udah ngunci. Langkah yang keempat, pasang fan prosesor atau kipas angin pendingin prosesornya. Sebelum dipasang kipas pendingin prosesornya, sekalian kasih pasta dulu. Tapi ini bukan pasta Pepsodent, ini pasta gigi usus prosesor. Kalian bisa beli dengan harga yang murah, kisaran 10-15 ribu. Kalau yang mau rada bagusan dikit, ini full Z5, harganya 40-50 ribu. Itu taruhnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, langsung diratain juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa, nanti bakal ketekan sama pendingin prosesor. Ya kalau udah pasang kipas pendingin prosesornya, putar ke arah jarum jam pengusirnya. Langkah yang kelima, nah ini tahap yang udah mulai masuk ke bagian casing. Pasang besi bagian panel motherboard ke big panel. Ini bakal kalian dapetin di penjualan motherboard. Langkah yang keenam, masukkan motherboard yang udah kita pasangin prosesor RAM dan kipas pendingin prosesor tadi ke casingnya. Posisinya kan port input outputnya ke bagian besi back panel yang barusan kita pasang. Lalu kemudian tinggal baut dan yang sudah disediain. Ini paket penjual casingnya yang kita beli, biasanya dibungkus pakai plastik kecil. Nah itu bautnya gini, kayak piringan UFO. Langkah yang ketujuh, pasang SSD atau hard disk ke dalam casing. Di sini saya contohkan satu saja pemasangan SSD bisa, karena pada dasarnya yang sama gitu ukurannya. SATA itu cuma ada dua ukuran, 2,5 inci sama ukuran 3,5 inci. Oke, kita langsung aja lepas bracket atau tempat buat naruh SSD yang ini posisinya di bagian depan ruang PSU. Persis kalau udah pas posisinya SSD dengan lubang baut di bagian bracket atau tempat buat naruh SSD. Ini kalau udah tinggal baut, udah terus pasang lagi ke dalam casing. Langkah yang ke-8, pasang VGA ke slot PCI Express kali 16,5 di motherboard. Langkah ini cukup mudah, pasti kalian juga bakal langsung bisa ngikutin aja posisi ini. Kuningan TI ke slotnya ini dan tekan sampai bunyi ceplok yang masang rangnya itu. Dan kalau udah besinya back panel VGA nya dibaut, pakai baut ini bentuknya rada besar dari baut motherboard. Langkah ke-9, power supply pasang sebenarnya gampang kok, cuma tinggal didorong ke dalam casingnya. Jadi kalau VSU udah masuk ke dalam casing, tinggal dibaut aja ya, bautnya itu sama persis kayak baut buat VGA tadi. Langkah ke-10, pemasangan perkabelan duniawi. Mungkin ini rada rumit buat kalian yang baru pertama kali, tapi simak benar-benar, pasti bisa deh. Pertama, hubungkan 4 kabel pin CPU ke soket 4 pin di motherboard. Biasanya posisinya ada di bagian pojok kanan atas di motherboard. Yang kedua, hubungkan kabel 20 plus pin 4 pin motherboard ke soket 24. Ini biasanya posisinya ada di bagian kanan motherboard. Selanjutnya hubungkan kabel SATA power ke SATA SSD atau hard disk, kita pokoknya storage atau penyimpanan yang masih pakai interface mata. Cara pemasangan sama pertama, hubungkan kabel USB ke USB 1 di motherboard. Kalau udah, hubungkan kabel audio ke F audio yang ada di motherboard. Dan terakhir, ada kabel Brown panel, ada 4 bagian kabel. Yang pertama, kabel power SW, fungsinya kalau kalian tekan tombol power, nanti PC-nya bakal nyala. Yang kedua, kabel reset SW, fungsinya kalau kalian tekan tombol reset casing, nanti PC-nya bakal nge-restart. Ketiga, ada kabel HDD LED, ini fungsinya kasih tahu kalian storage atau penyimpanan SSD hard disk kita lagi bekerja. Langsung aja dah kita pasang. Biasanya kabel power SW itu ada di bagian atas reset SW, jadi kita pasang kabel power
dulu, setelah itu pasang kabel reset SW, selanjutnya pasang kabel HDD LED yang posisinya di samping reset SWB, sedangkan kabel power LED di samping kabel power SW, dan finally semuanya udah beres. Mungkin itu tadi cara merakit PC yang saya tahu itu di harga sekitar 3 jutaan. Terima kasih yang udah nonton, stay tune terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.